Muslim. Ada seorang yang membaca surah Al-Kahfi, sedang di rumahnya terdapat binatang ternak. Maka binatang itu pun lari. Kemudian dia memperhatikannya. Ternyata binatang itu telah diliputi oleh kabut atau awan. Kemudian dia menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda, kabut itu merupakan ketentraman yang turun di dekat Al-Quran atau turun untuk Al-Quran. Pengalaman subjektifnya ini, seorang lelaki ini membaca surat Al-Kahfi. Ternyata diberi naungan awan atau apa tadi? Ya, semacam kabut. Untuk agar awan itu memberi ketenangan, ketentraman hidupnya. Kalau kita di khutbah-khutbah nikah itu ya, agar rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Sakin, sukun. Apa sukun, sakinah itu? Ketentraman, kebahagiaan, keenaan dalam hidup. Dan itu diturunkan oleh Allah bagi orang yang membaca Al-Quran, kata Nabi SAW. Dan ini khususnya surat Al-Kahfi yang dibaca ini. Kalau kita sekarang ini ya, kan disyariatkan membaca surah Al-Kahfi sejak Kemis maghrib itu ya. Kemis maghrib itu sebenarnya sudah masuk Jum'ah. Sejak Kemis maghrib sampai Jumat asar nanti itu kita disyariatkan. Silakan dipilih waktunya yang bisa dipilih di antara dua waktu itu, sejak Kemis sore habis maghrib itu sampai menjelang maghrib hari Jum'ah. Itu disyariatkan untuk membaca surat Al-Kahfi itu. Salah satu fadilahnya adalah agar kita terhindar dari fitnatul dajjal, terhindar dari mara bahaya yang ditimbulkan oleh dajjal. Nah, itu beliau membaca surat Al-Kahfi begitu itu. Yang tahu ada sakinah, yang tahu ada awan yang meliputi beliau itu adalah binatangnya itu. Karena manusia kadang-kadang seringnya nggak bisa melihat. Yang bisa melihat itu binatang. Nah, itu ternyata lari, ketakutan. Padahal itu sakinah, ketentraman dari Allah yang diturunkan oleh orang yang membaca Al-Quran. Nah, kalau kita menegakkan sunnah Rasul itu tadi, segera tidur dan segera bangun nanti setelah jam 1, setelah jam 2 itu insya Allah mudah bangun. Nah, kalau itu dilakukan, insya Allah hidupnya tertata, insya Allah hidupnya nyantai. Kalau kita sering mengimpikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang tenang, tentram, gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem, kerto raharjo. Kenapa itu enggak kunjung datang? Salah satu penyebabnya adalah kita terbiasa membolak-balik tatanan dalam Islam itu. Yang siang dijadikan malam, yang malam dijadikan siang. Chatting mulai jam 9, jam 10 malam chatting dengan orang luar negeri. Kenapa bisnis? Ya kalau itu ditinggalkan demi mengharap barokah dari Allah, insya Allah lebih barokah kehidupannya. Nggak harus dengan orang luar negeri bisnisnya itu. Kalaupun toh dilakukan di siang hari, di sore hari, nggak nyantol dengan orang luar negeri, ya insya Allah penghasilannya lebih barokah insya Allah, karena kita menerapkan tatanan dari Rasulullah SAW. Kalaupun toh kita berpesan WA, SMS ke orang-orang luar negeri, dilakukan di siang hari, nggak peduli mereka belum membaca pesan kita, nggak peduli. Kalau Allah memberi rizki kepada kita dengan begitu itu, ya nggak harus ketemu langsung omong-omongan dengan orang-orang luar negeri itu, insya Allah pasti akan diberi rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rizki itu nggak akan pergi kalau kita rizki itu diarahkan Allah kepada kita, dan rizki itu tidak akan datang ke kita kalau rizki itu memang tidak dikehendaki oleh Allah ke kita. Nggak harus mengubah
tatanan dalam pola tidur atau tatanan dalam kehidupan. Ada yang kehilangan anting-anting namanya, yang di telinganya itu. Anak usia 1-2 SD kehilangan. Rumahnya dikelilingi tanah yang sekitar 900 meter. Terus di sana ada jalan, di sana lah ada kampung. Orang tuanya bingung, di mana hilang. Ternyata 10 tahunan yang akan datang ketemu di pinggirnya jendela di kamar, dan itu di luarnya dulu itu kebun jati, semak-semak begitu, nggak ketemu. Setelah panen jati ternyata dibersihkan, rumput-rumputnya dibersihkan, ketemu. Nah ini karena rizkinya nggak hilang, karena ditakdirkan oleh Allah. Ini tadi apa? Anting apa giwang namanya ini. Nah begitu itu nggak lepas dari dia, meskipun sudah 10 tahun kembali lagi. Barang yang sangat kecil kok bisa kembali? Ya itu karena ditakdirkan oleh Allah. Memang itu nggak lepas dari dia. Nah itu kalau kita niatkan untuk mencari barokah dari Allah, nggak harus ngoyo-ngoyo. Bisnis dengan orang luar negeri itu nggak harus ngoyo-ngoyo. Kalau yang terpaksa kerja di pabrik itu tadi, terpaksa harus kerja malam, masuk jam 10 sampai jam 7 pagi. Ada yang masuk jam 2, jam 3 siang sampai jam 10 malam. Ya dijalani aja, walaupun ada yang lain yang berpendapat kalau bisa ditinggalkan, kalau belum mampu dijalankan saja. Nah itu kan dalam tanda petik terpaksa. Nah yang lain yang kita amati kan kerjanya biasa, kerja jadi sopir, jadi gojek, jadi pegawai. Jam 10 malam baru mulai nelponi konjoni, ayo rene, ditraktir, diajak ngobrol sampai jam 2 malam dan jam 2 pagi. Nah begitu itu kan kurang memperhatikan sunnah dari Rasulullah SAW. Akhirnya menurut seorang ustadz ini ya, dengan subjektivitas kependekan, kedangkalan ilmu beliau, diamati orang-orang yang suka begadang itu nggak panjang umur. Sudah dicatat dalam memori beliau, paling tidak 53 sudah meninggal. Yang diamati itu begitu, dengan subjektivitas beliau ya. Nah, yang pola hidupnya bagus sesuai Rasulullah SAW, kok alhamdulillah ditakdirkan panjang umur. Ada seorang dokter mengatakan, di video yang sekarang masih tertumpuk di laptop saya untuk nyari lagi belum ketemu, seorang dokter yang agak sepuh berkata di video itu, mengatakan jam 11 malam itu harus sudah nyenyak tidur. Itu insya Allah akan banyak menyehatkan tubuh kita. Jadi teorinya menurut dokter itu jam 10, maksimal jam 10 malam itu sudah mulai mapan, sehingga jam 11 diharapkan sudah nyenyak. Lah satpam itu ya, kecuali kan yang satpam atau polisi-polisi yang jaga malam itu kan segelintir dari kita. Yang kebanyakan kan disunnahkan, dalam tanda petik disunnahkan untuk segera tidur. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk bisa menegakkan sunnah beliau yang sekarang ini mungkin banyak yang dilanggar oleh manusia.